Saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Oba dan Farid Ahmad Oba terkait dengan berarti saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan dia telah melakukan tindak pidana terorisme. Coba kalau pakai narasi itu bisa nggak? Bisa ditindaklanjuti tidak? Ini tuduhannya membabi buta, yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Farid Ogbah tercatat sebagai anggota Jamaah Islamiyah, organisasi teroris global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Sekarang saya mau tanya, apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Nah justru sekarang masyarakat merasa terteror dengan tindakan Densus ini, Densus 88 ini. Apakah tugas Densus 88 itu penyidik atau pembunuh bayaran? Kalau dia pembunuh bayaran, ya begitulah caranya. Kalau saya sih terus terang ini kan asumsi-asumsi ya, bagaimanapun ini adalah proses penegakan hukum. Karena proses penegakan hukum itu juga harus menggunakan mitigasi hukum. Jangan kemudian mengaduk-aduk prasangka praduga masyarakat, ini nggak baik. Densus 88 Mabes Polri melakukan penindakan yang menewaskan seorang yang diduga sebagai teroris. Korban yang tewas tersebut ternyata seorang dokter. Saat akan ditangkap, dokter bernama Sunardi tersebut dinilai mencoba melakukan perlawanan, bahkan sempat menabrakkan mobilnya pada petugas. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Seolah-olah semua versi yang sudah dikeluarkan oleh Densus 88 itulah yang sahih, yang benar, yang tidak ada salahnya gitu. Jangan kita ini umat Islam selalu dibawa ke narasi-narasi yang kita ini seolah-olah tidak punya logika, tidak pernah sekolah, tidak bisa mikir misalkan. Ya, kalau menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ngapain sih kita komentari? Kita jalan saja terus. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, karena rakyat akan memiliki nalar tersendiri untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebuah video yang memperlihatkan advokat Muslim Ahmad Husainuddin mendesak Presiden Joko Widodo ditangkap lantaran terkait dengan tersangka teroris viral di media sosial. Video Ahmad Husainuddin desak Presiden Joko Widodo ditangkap itu viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8 seperti yang dilihat pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebutkan Ahmad Husainuddin merupakan mantan direktur Ormas terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Netizen itu menilai mulut advokat Muslim itu asal jeplak lantaran meminta agar Presiden Joko Widodo ditangkap. Mantan direktur HTI ini minta Pak Jokowi ditangkap, walah drun-drun mulut ke asal jeplak, cuit netizen Ronald Lampard 8. Dilihat dari video itu, tampak Ahmad Husainuddin awalnya mengutuk keras tindakan Densus 88 terhadap terduga teroris Dr. Sunardi. Menurut Ahmad, penangkapan Dr. Sunardi oleh Densus 88 itu sangat tidak manusiawi, lantaran dilakukan di tengah perjalanan pulang dari praktek di klinik Ponpes Ulul Oba Purwokerto menuju ke rumahnya di Sukoharjo. Sekarang begini pertanyaannya, kalau dalam penangkapan tadi Dr. Sunardi lari, tidak ditembak, apakah Densus akan kehilangan Dr. Sunardi? Enggak, dia bisa didatangi ke rumahnya. Kalau di rumahnya tidak ada, dia bisa ditetapkan DPO, kata Ahmad Husainuddin. Ahmad pun mengaku heran dengan cara penangkapan aparat terhadap terduga teroris Dr. Sunardi. Ia menilai polisi pasti bisa menangkap Sunardi meskipun tanpa harus ditembak. Masa negara ini nggak bisa menangkap Sunardi, kecuali itu Harun Masiku. Spesial nggak akan ditangkap-tangkap itu, aman itu. Walaupun Densus yang dikirim Harun Masiku nggak akan ditangkap, ungkapnya. Lebih lanjut, Ahmad juga menuntut kejelasan dari Densus 88 atas bukti awal yang digunakan untuk menangkap Dr. Sunardi. Menurutnya, jika penangkapan itu hanya berdasarkan dugaan dengan narasi kaitan, maka Presiden Joko Widodo juga memiliki kaitan dengan teroris Farid Ogbah. Apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Apa kejahatan yang beliau lakukan? Kalau cuma terkait, buktinya Presiden Joko Widodo juga terkait dengan Ustadz Farid Ogbah, tuturnya. Maka dari itu, Ahmad Husainuddin mendesak agar Presiden Joko Widodo juga ditangkap, karena terkait dengan Farid Ogbah di mana tersangka teroris itu pernah diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Kalau narasinya terkait, berarti saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Farid Ahmad Ogbah, dan Farid Ahmad Ogbah terkait dengan terorisme. Berarti saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan tindak pidana terorisme, ujarnya.
Penembakan satu terduga terorisme ini menjadi perbincangan, bahkan ada yang membela terduga teroris tersebut. Hal ini cukup menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa menjadi masalah atas tindakan Densus 88 yang menembak terduga teroris tersebut, sedangkan di Arab Saudi telah mengeksekusi mati 81 pria dalam satu hari. Itu terjadi pada Sabtu 12 Maret. Narapidana yang dieksekusi termasuk 7 warga Yaman dan 1 Suriah atas kasus terorisme dan pelanggaran lainnya, kata pihak yang berwenang. Mengutip dari CNN Internasional, eksekusi ini mencetak rekor karena menjadi eksekusi massal terbesar dalam beberapa dekade. Jumlah tersebut mengalahkan jumlah 67 eksekusi yang dilaporkan di Arab Saudi sepanjang 2021. Pejabat itu kemudian menjabarkan puluhan narapidana yang dieksekusi mati itu memiliki kaitannya dengan ISIS, Al-Qaeda, kelompok pemberontakan Houthi di Yaman, atau sel-sel teror lainnya. Beberapa terdakwa merencanakan serangan terhadap situs-situs ekonomi vital di Saudi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini juga termasuk berjanji setia kepada organisasi teroris asing seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Houthi, paparnya. Atas videonya tersebut, Ahmad Hosinuddin pun menjadi perhatian publik. Ahmad Hosinuddin sendiri pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Pada akhirnya Gus Nur tetap kalah pada akhir keputusan sidang, diputuskan oleh hakim dan Gus Nur mendekam di dalam penjara. Selain itu, Ahmad Hosinuddin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2020, dan hal ini pun sempat dibenarkan oleh Mabes Polri saat mengkonfirmasi ditangkapnya Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Hosinuddin itu. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar penyebaran berita palsu namun tidak dilakukan penahanan. Mengenai rekam jejaknya Hosinuddin ini, ternyata akhir-akhir ini baru saja tercium bau-bau khilafah karena Hosinuddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah yang dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Begitu toh rekam jejak dan perjuangannya, pengetahuan Ahmad Hosinuddin ini digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Khilafah itu adalah ajaran Islam yang di sana punya fungsi dua. Satu, menerapkan syariat Islam. Yang kedua, mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Nah, itu yang diperjuangkan dan itu tidak pernah dibantah. Dari sudut akidah teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Tidak ada. Dan saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Tidak ada khilafah itu yang harus diikuti. Boleh buat sendiri-sendiri, bahkan Indonesia ini sudah negara yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu bagi saya tetap berbahaya gerakan khilafah itu sebagai sebuah gerakan alternatif ideologi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang yang tidak memperjuangkan, apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah, maka tidak boleh terbawa perasaan dalam respon setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah. Tidak habis pikir, semangat pengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit sehingga tidak bernilai apapun. Diduga mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya.